Ketika kita sebagai perempuan merasa berdaya, kita punya kapasitas untuk menghasilkan sesuatu, orang-orang itu cenderung gak akan merendahkan kita. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang hidup, warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Halo, gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga apapun yang terjadi pada hari ini, kamu bisa bernamai dengan diri kamu sendiri. Fun fact, di malam sebelum Biru nge-tag video ini, Biru tuh gak bisa tidur sampai jam 3 lebih. Intinya di setiap jam itu pasti selalu aja waktu-waktu tertentu ketika Biru itu bangun, terus Biru mikirin sesuatu. Mungkin terlalu banyak hal yang akhirnya kita harus fokuskan sampai kita pikir kita nggak fokus sama apapun. Tapi tau nggak apa yang paling miris dari itu semua? Yang paling berisik, itu adanya di kepala kita. Semua pemikiran-pemikiran kita tentang masa depan yang mungkin belum tentu kejadian, tapi kita pikir itu sangat mungkin kejadian dan ngebuat kita khawatir. Banyak rasa khawatir yang dari sekarang udah kita pikirin. Tentang beragam hal, bahkan tentang hal-hal dalam hidup ini yang belum pernah kita mulai sekalipun. Contohnya, memulai jenjang kehidupan yang baru. Dalam video ini, kamu sempat lihat judulnya? Aku takut direndahin. Aku takut direndahin itu secara spesifik malam ini akan kita bahas tentang gimana sudut pandang seorang perempuan yang mau jadi ibu rumah tangga, tapi dia ngerasa takut direndahin. Biru pernah bilang pada episode Biru sebelumnya, ibu rumah tangga adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia yang Biru tahu. Mengasuh anak itu adalah pekerjaan yang gak bisa dibilang seringan itu. Mungkin banyak orang yang judgmental, mengatakan bahwa, loh, pekerjaan ibu rumah tangga, kamu cuma diem di rumah ngebesarin anak, tugasmu tuh cuma itu. Tapi lebih dari itu, tugas bagi seorang ibu di rumah adalah menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Sekolah, pendidikan pertama. Berarti artinya apa? Yang itu artinya adalah seorang ibu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Gimana caranya ketika kita mau menjadi seorang contoh untuk anak kita, tapi kita sendiri bahkan nggak tahu kita harus menjadi seperti apa. Kita nggak tahu ke depannya kita akan memilih jalannya seperti apa. Pada video sebelumnya juga Biru sempat sampaikan, banyak sekali yang dikorbankan oleh wanita ketika wanita menjadi ibu rumah tangga. Ketika dia menikah, punya anak, ada banyak ibu yang akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Biru sudah katakan, ibu rumah tangga adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena banyak ibu yang merelakan mimpinya demi masa depannya. Yaitu yang dipikirkan saat itu adalah anaknya. Tapi pada realitanya saat ini, tidak bisa kita judgmental di semua kasus, tapi banyak kejadian yang Biru lihat ketika perempuan dianggap dalam posisi tidak berdaya, kemungkinan besar ada laki-laki yang menindasnya. Dalam arti, kan kamu bergantung sama aku. Ketika kita memperlihatkan ke orang lain bahwa kita sedemikiannya bergantung sama dia, kita nggak punya source income yang lain, kita nggak berdaya, apapun yang disuplai dalam kehidupan kita adalah berasal dari laki-laki itu, akan sangat mungkin, menurut Biru, kita sebagai perempuan merasa kita nggak berdaya. Oh iya ya, kan semua penghidupan aku dari dia. Terus gimana suatu saat nanti kalau dia udah nggak ada? Terus gimana kalau dia nyari orang lain? Terus gimana kalau, dan terus gimana kalau? Kita akan terus berpikir hal seperti itu. Karena kata ibuku, dunia itu jahat untuk perempuan yang nggak punya penghasilan. Mau sekaya apapun laki-lakinya, kalau perempuan itu nggak punya sesuatu yang bisa membuat dia berdaya, laki-laki itu cenderung bosan. Biru pernah dengar dari seorang laki-laki yang dulunya pernah berpacaran cukup lama dengan salah satu mantannya yang bisa dibilang kategorinya high class. Selain high class, dia juga pernah memenangkan kontestan Miss titik-titik di Indonesia itu. Dan intinya secara fisik mantannya itu cantik sekali. Dan list dari mantan yang dia punya itu oke-oke banget. Lalu dia bilang kayak gini, laki-laki itu akan cenderung bosan dengan perempuan yang stuck di situ-situ aja. Yang tidak punya tantangan, tapi inget ya, ini bisa jadi hanya stereotype untuk 1-2 orang ya, bukan keseluruhan. Tapi ketika dia ngeliat kalau perempuan ini, sepenuhnya udah jatuh atau udah takluk sama dia dalam beberapa kasus, kok kayaknya gak ada yang menarik lagi ya. Sampai akhirnya banyak laki-laki yang berpaling sama perempuan yang mungkin lebih bisa mengenyangkan egonya. Karena kan laki-laki tuh makhluk ego ya. Dia butuh untuk dikenyangkan dalam sisi egonya tersebut. Butuh untuk didengarkan, butuh untuk terlihat lebih, butuh untuk ada sisi ketika dia merasa diandalkan. Ketika semuanya sudah dipenuhi oleh perempuan itu, dan mungkin dia ngerasa stuck banget. Oh iya ya, kok sama perempuan ini kayak gak ada sparks-nya, gak ada vibes yang ngebuat dia merasa dia tuh bakal tertantang, akan ada kemungkinan yang sangat besar kita ditinggalkan. But on my silent days, aku berharap kalau suatu saat nanti, apapun keputusanku entah sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai wanita karir, ataupun sebagai ibu rumah tangga yang berkarir, bisa dihargai oleh laki-lakiku. Dulu Biru sempat idealis. Biru pengen ketika Biru menjadi ibu rumah tangga, Biru juga tetap berkarir sebagai wanita kantoran. Tapi sampai sekarang, Biru bahkan belum pernah menginjak kantoran sedikit pun. Sebagai orang-orang yang hidup dan juga tumbuh pada zaman-zaman ketika kita menjadi PNS, ketika pasangan kita adalah seorang PNS diagung-agungkan, atau ketika kita menjadi dokter, pengacara, dan banyak deretan-deretan lainnya, di zaman dulu, mungkin kita akan berpikir pekerjaan kreatif adalah pekerjaan yang justru, apa sih pekerjaan ini? Emang punya masa depannya ya? Tapi ternyata sekarang, industri yang paling maju adalah industri kreatif.
Industri yang justru banyak mendorong tentang perekonomian, itu berasal dari industri kreatif. Banyak dalam beberapa bidang tertentu ketika industri kreatifnya bergerak, ketika banyak hal dari sosial media, marketing, betul-betul dikomunikasikan, perekonomian kita justru bergerak. Singkat cerita, Biru mengalami banyak sekali perdebatan dengan diri sendiri. Akhirnya Biru pernah mengeluarkan statement begini. Kalau suatu saat nanti aku menikah, aku ingin menjadi ibu rumah tangga yang tetap boleh berkarir. Berkarir dalam arti, aku tetap mengerjakan pekerjaanku di rumah yang bisa aku lakukan kapanpun dan dimanapun. Mungkin kalau pada zaman tersebut konten kreator masih ada, aku tetap akan memilih pekerjaan konten kreator. Tapi, kalaupun ternyata tidak, aku tetap ingin punya kapasitas untuk bisa berdiri kakiku sendiri. Jadi perempuan yang kelihatan lemah di mata laki-laki, yang kayaknya kamu tuh kok kayaknya nggak punya kesibukan ya selain daripada aku, itu tuh membosankan. Aku sebagai perempuan pernah ngeluarin statement, aku nggak suka perempuan yang gabut. Perempuan yang apa-apa itu kerjaannya cuma bisa nungguin kabar laki-lakinya. Ibaratnya dunia itu cuma laki-lakinya, yang bahkan nggak punya dunianya sendiri sampai dia sendiri bingung selain laki-lakinya apa ya dunianya. Jadi ketika laki-laki itu pergi, serasa dunianya itu hancur. Padahal laki-lakinya merasa ketika dia bersama dengan perempuan itu dikekang. Kok aku kayaknya nggak bisa tumbuh ya sama dia? Kok sama dia aku stuck di sini ya? Karena dunianya itu aja. Dan perempuan itu tidak pernah berniat untuk bertumbuh sama sekali. Betapa laki-laki itu merasa dikekang dalam hubungan yang membuat dia kemana-mana. Tapi di satu sisi aku juga punya kekhawatiran yang mungkin sangat banyak dirasakan oleh kalian juga. Aku takut direndahin. Ketika kita full time jadi ibu rumah tangga, pernah nggak sekali dua kali kalian berpikir, aku takut deh ketika aku nggak punya uang dan aku ditinggalin suami. Jadi aku bakalan kerja terus deh. Banyak banget postingan-postingan yang lewat di FYP, wanita yang berkata, suatu saat nanti anakku harus tahu bahwa di masa mudanya, ibunya adalah ibu yang bekerja keras dan ibunya adalah ibu yang memperjuangkan pendidikan tinggi. Karena aku ingin anakku melihat sosok aku sebagai seseorang yang bisa dia contoh. Hati kamu pengennya udahlah aku jadi ibu rumah tangga aja. Tapi di sisi lain, otak kamu mikir, gak boleh, nanti kamu ditinggalin. Aku takut diselingkuhin, pokoknya aku harus punya duit sendiri. Atau hati kamu yang berkata, aku pengennya ngurus anakku aja, aku pengen ngurus suamiku aja. Lalu otak kamu bilang gini, gak. Aku tetap harus kerja keras. Aku tetap harus punya penghasilanku sendiri. Di luar dari hal yang berkaitan dengan suami. Apapun itu, aku tetap harus merasa berdaya. Makin kesini Biru tuh makin menemukan. Ketika kita sebagai perempuan merasa berdaya, kita punya kapasitas untuk menghasilkan sesuatu, orang-orang itu cenderung gak akan merendahkan kita. Oh, dia punya dunia lain selain aku. Oh, dia punya power lain yang bisa menggerakkan hidup dia. Mungkin gak seberapa. Dalam artian gini, mungkin kalau kita hitung-hitungan dari segi penghasilan, kayaknya nggak seberapa deh. Tapi ternyata ketika kita lihat pekerjaan tersebut, kita merasa kalau kita berdaya ya. Ada title yang bisa kita kasih ke orang-orang saat kita bertemu dengan orang lain. Title tersebut yang akhirnya banyak membawa kita pada koneksi lain. Sebenarnya alasan mau jadi ibu rumah tangga apa sih? Biru yakin banyak perempuan yang juga menjawab hal yang sama. Pasti banyak perempuan yang ingin melihat bagaimana pertumbuhan anaknya. Ketika kita jadi wanita karir, banyak juga kan yang akhirnya merelakan melihat momen-momen pertumbuhan anaknya. Kali pertama mungkin anaknya merangkak. Kali pertama anaknya berjalan, kali pertama anaknya ngomong mama atau papa, tapi mungkin dia nggak ada di situ. Terus akhirnya kamu merasa, kok aku nggak berdaya ya sebagai perempuan yang nggak di samping anakku? Perdebatan terus. Jangankan perdebatan lebih jauh soal itu. Perdebatan tentang wanita, lahiran normal ataupun sesar, dulu sangat-sangat sengit. Dibilang katanya wanita bukan jadi ibu seutuhnya kalau lahirannya nggak normal. Padahal semua ibu tetap adalah ibu meskipun lahirannya dengan metode apapun. Bayangkan, kamu melahirkan seorang anak, lalu kamu diberikan stereotip kamu bukan seorang ibu karena kamu tidak lahiran secara normal. Padahal ada banyak orang dengan kasus tertentu tidak bisa lahiran secara normal. Dan itu sah-sah saja. Bukankah dalam kondisi itu kita harus mementingkan 2 nyawa, bukan hanya 1 nyawa? Iya, di sisi lain kita ngerasa aku nggak mau anakku nanti kesepian. Aku mau di fase-fase pertumbuhannya aku ada. Aku nggak mau sendirian. Aku pengen jadi sosok ibu yang ada pada saat dia pulang sekolah. Itulah sebabnya ada seorang mama yang berpesan begini. Kamu boleh berdedikasi. Kamu boleh berdedikasi sama suami ataupun anak kamu. Tapi, kita sebagai perempuan memang harus punya bekal. Bekalnya apa? Pendidikan atau karir. Makanya Biru pernah ngasih statement, yang bisa menyelamatkan perempuan hanya 3. Iman, pendidikan, dan karir. 3 ini yang akhirnya menjadi kepercayaan kita dan menjadi pola hidup kita. Oh iya ya, ketika aku punya iman, aku tahu kemana aku harus melangkah. Ketika aku punya pendidikan, pendidikanku bisa dipakai untuk bekerja. Atau menjadi sekolah pertama bagi anakku nanti. Karir, itu bisa aku andalkan suatu saat nanti ketika aku terdesak sekali atau ketika aku ingin kembali pada jalanku yang aku inginkan. Kamu punya 3 kesempatan untuk membuatmu merasa berdaya. Akhirnya kita nggak takut direndahin. Karena serendah apapun perempuan yang sangat dianggap lemah, akan sangat mungkin kejadiannya adalah karena perempuan tersebut hanya mengandalkan suaminya. Iya nggak apa-apa kok, kan suamiku kaya raya, semuanya ada, aku di-provide. Iya, banyak kasus yang beruntung, tapi di kasus lain gimana? Kalau ternyata suaminya main belakang, kalau ternyata banyak hal yang gak pernah kamu pikirkan dalam kehidupanmu kejadian. Atau gimana ketika suamimu meninggal, diambil orang atau meninggal.
Pilihannya diambil Tuhan atau diambil orang lain kan? Kira-kira betapa frustasinya kamu. Dan oleh karena itu, di episode Aku Takut Direndahin ini, kita harus berpikir matang-matang. Apa yang nantinya akan kita impikan untuk masa depan kita. Karena kita nggak mau kan jadi seorang ibu yang ujungnya membuat anak kita menyesal pernah kita besarkan. Peran ibu itu penting, termasuk juga dengan peran ayah tentu saja. Tapi kita nggak boleh timpang dalam peran-peran tersebut. Semoga kita bisa memutuskan yang terbaik ya, berdasarkan semua kasus kita. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.